معلمنا جزاك الله خير وبعد الخير جنات النعيم معلمنا جزاك الله خير وبعد الخير جنات النعيم جنات النعيم جنات النعيم بسم الله مولانا بزانها السرور Darul Mustafa, pencetak kader dakwah Islamiyah. Dakwah syariat Islamiyah yang telah ada lebih dari 14 abad yang silam, menjadi awal keemasan Islam di berbagai penjuru dunia. Semenjak Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Aisyah, ulama besar Hadramaut Yaman, memegang bendera dakwah yang sampai sekarang ini telah berlalu 1100 tahun. Akan tetapi syariat Islamiyah tetaplah kokoh dan tangguh tersebut sampai sekarang ini. Berapa banyak dakwah yang tersebar ke berbagai penjuru alam. Mengapa semangat dakwah tersebut tidak padam? Hal itu dikarenakan kekokohan dakwah tersebut seperti kekokohan dakwah Al-Muhajir awal, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Dengan kekokohan dakwah yang tampak itu, tersebarlah tempat menuntut ilmu, adab, dan dakwah di negeri Hadramaut umumnya dan Tarim pada khususnya. Dari sana, terbitlah cahaya yang terang benderang dengan ilmu Islam. Dan dikatakan bahwa sepertiga penduduk dunia memeluk agama Islam itu adalah berkat dakwah ulama Hadramaut yang perintisnya Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, yang keluar dengan agamanya dari kota Basrah ke kota Hadramaut pada abad ke-3 Hijriah. Dan negeri yang penuh berkat ini terhias dengan hiasan ilmu, ikhlas, khauf, dan wara'. Sejarah pun telah mengutipnya. Begitulah dengan besar hati dan bangga dengan keterserangan ini, semoga kebaikan menjadi saksi bagi alam. Mereka rijal yang pena manapun tidak mampu mensifati macam-macam sifat mereka dengan memakai kalimat makom-makom sedih, ikhlas, dan semangat yang tinggi dalam dakwah ilahiyah. Bagaimana pena mereka akan mampu mensifati mereka? Cahaya dari obor yang berasal dari cahaya nubuwah dan obor yang terang benderang dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong agamanya dan menjaga syariatnya, dan mereka para rijal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka. Amin ya rabbal alamin. Darul Mustafa adalah satu ibarat dari salah satu pusat ilmu, adab, dakwah ilahiyah, dan juga salah satu bukti dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan agamanya dan syariatnya, serta bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Salah satu sebab didirikannya Darul Mustafa disebabkan banyaknya pelajar yang datang dari berbagai daerah dari negeri Yaman dan juga luar Yaman. Yang mana mereka belajar dan menuntut ilmu-ilmu syariat di sisi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Tarim Al-Gannah. Maka mereka membutuhkan tempat yang khusus agar memungkinkan mereka menuntut ilmu dan tidak disibukkan dengan kesibukan masyarakat. Sebelum dibangun Darul Mustafa, pelajar tinggal di Rubat Al-Mustafa yang berada di kota Sihir. Lalu mereka pindah ke kota Tarim dan tinggal di kamar-kamar Masjid At-Taqwa dan rumah Asana, serta tempat mereka belajar di Masjid Maula Aidin. Ketika selesai pembangunan Darul Mustafa, mereka pindah ke bangunan yang baru yang telah diresmikan 5 hari sebelumnya, yaitu pada bulan Muharram tahun 1417 Hijriah. Darul Mustafa adalah tempat berkumpul dan bertemunya para pelajar-pelajar yang datang dari berbagai penjuru dunia, baik dari Yaman, Jazirah Arabia, Afrika, Inggris, Amerika, Asia Timur, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Pelajar yang pertama datang ke Darul Mustafa adalah pelajar dari Indonesia yang berjumlah sekitar 30 orang pada tahun 1416 Hijriah. Itu disebabkan kunjungan pertama Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz ke Indonesia pada tahun 1414 Hijriah. Kunjungan ini dilaksanakan karena melaksanakan perintah guru beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Tegab dan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Benarlah kata orang,
Sesungguhnya kunjungan itu bisa memberi bekas dan besar pada penyebaran ilmu dan perusahaan akhlak, serta bisa menggantungkan hati pada dakwah ilahiyah. Dan sebagian dari tujuan kunjungan adalah untuk memberi peringatan bagi orang awam, memberi keuntungan kepada orang lain, dan juga bertujuan menguatkan ikatan di antara sesama saudara se-Islam dan menyempurnakan persaudaraan sesama muslim di berbagai negara yang berbeda-beda. Maka nampaklah bekas yang hebat pada kunjungan Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz ke Indonesia dan menjadi bukti pembaharuan hubungan antara Indonesia dan Hadramaut, dan juga menguatkan ikatan antara Sadah Alawiyah dan pencinta mereka di Indonesia dan Hadramaut. Seiring berjalannya waktu, selesailah pelajar-pelajar tersebut dari Darul Mustafa pada tahun 1419 Hijriah. Dan sekarang mereka menyebarkan dakwah di negeri masing-masing dan memberikan manfaat untuk umat Islam di desa maupun di kota. Oleh karena itu, alhamdulillah pada tahun 1421 Hijriah, jumlah pelajar Indonesia yang berdomisili di kota Tarim sekitar 2.000 orang. Dari jumlah tersebut, 200 orang belajar di Darul Mustafa, dan misalnya ada yang belajar di Rubat Tarim dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgam. Nama lembaga Darul Mustafa merupakan lembaga pendidikan Islamiyah yang didirikan oleh Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dan adik beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dimulai pembangunan Darul Mustafa pada bulan Syawal tahun 1410 Hijriah dan peresmian pertama pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah 1411 Hijriah bertepatan pada hari wafat Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Abu Bakar bin Salim, dan peresmian kedua pada bulan Muharram 1417 Hijriah. Tidaklah dibangun perguruan ini kecuali untuk mencetak ulama-ulama yang kuat pada ilmu dan beradab dengan adab nabawi, dan memikul beban umat dengan mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan manfaat kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kegelapan kebodohan ke cahaya ilmu, dan menguatkan keimanan mereka dan mengikat mereka dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asas-asas. Sungguh terwujud tujuan yang besar ini dengan peletakan 3 sasaran yang merupakan sebagian tujuan pokok, yaitu 1. Penguasaan ilmu-ilmu Islam secara murni, 2. Pembersihan jiwa dan pemurnian akhlak, 3. Dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program-program. Untuk mencapai sasaran dan menghasilkan hasil yang memuaskan, Darul Mustafa membuat program-program pada tiap-tiap tujuan. Pada ilmu, pelajar diberi 2 pilihan. Pertama, belajar kitab-kitab yang sudah ditetapkan di Darul Mustafa. Kedua, menghafal Al-Quran disertai dengan belajar fikih dan nahwu. Pada suluk, dianjurkan bagi setiap pelajar meresapi dan mengamalkan akan dasar-dasar pada suluk. Pertama, pembersihan diri dari sifat-sifat tercela. Kedua, mempunyai perhatian dengan sunnah-sunnah dan adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, beradab dengan pergaulan sesama makhluk. Selalu melazimi petunjuk dan nasihat-nasihat. Dalam hal ini, Al-Habib Umar bin Hafiz mengumpulkan untuk santri-santrinya azkar dan aurad dalam satu kitab yang diberi nama Khulasah Al-Madad An-Nabawi, yang mana dianjurkan kepada para santri-santrinya untuk membacanya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Pada dakwah, pihak pengurus membuat satu jadwal bagi para santri yang punya kemauan dalam dakwah, seperti keluar dakwah mingguan setiap hari Kamis sampai hari Jumat, keluar dakwah tahunan selama 40 hari. Ini bagi para santri yang telah sampai pada tahap membaca kitab Umdatus Salik dan menziarahi para ulama, tempat-tempat bersejarah, masjid-masjid dan makom-makom para aulia yang ada di Hadramaut. Dan ada juga dakwah di lingkungan Darul Mustafa, seperti pertemuan santri-santri yang berasal dari satu daerah. Waktu belajar. Pelajaran dimulai setelah salat subuh sampai jam 8 pagi. Diajarkan 3 mata pelajaran. Tiap-tiap satu mata pelajaran memakai waktu 45 menit. Kemudian pelajaran diteruskan setelah salat zuhur. Diajarkan 1 mata pelajaran. Kemudian pelajaran diteruskan kembali setelah salat maghrib, 1 mata pelajaran, dan setelah salat isya setoran hafalan.
Sampai saat ini, alumni dari pesantren modern Ummul Qura Al-Islami yang menimba ilmu di Darul Mustafa berjumlah 1 orang, yaitu saudara Abdul Rahim, alumni 11 dari Jakarta.